Cerita panjang motor Vario 110 karbu dengan keadaan mogok. Analisa pertama yaitu kompresi bocor ketika kickstarter di engkol itu sangat enteng ya. Kemudian saya kasih oli di bagian lubang busi, ternyata tidak membuahkan hasil. Saya buka di bagian kopnya, ternyata saya cek itu ada yang janggal. Mur baut sunduknya itu dia kendor. Awal mula saya kencangkan, ternyata tidak membuahkan hasil. Saya kencangkan, tidak kencang-kencang, ternyata itu di bagian dratnya kemungkinan dol. Ini sebelum pembongkaran. Selanjutnya nanti saya infokan ke konsumen untuk pembongkaran. Nah, terus selain gune mesin, sing gune bautane iku dol, ternyata gune kelistrikannya itu ya bermasalah, Mbak. Jadi kan akhirnya ngedrop, kondisi akhirnya ngedrop. Lah tanpa apa jadi tak ces, iku gak gelem nyala, harusnya dicas baru iso nyala. Lah iku kelistrikan, iku sing bermasalah ya. Entah iku nggone kiprok, entah iku nggone sepul, aku sih go ngecek ya. Iki aku ngecek kondisi mesin ini sebelum tak bongkar, karena apa tak bongkar. Nah ternyata kondisinya emang rada kasar ya. Iki kan karbune ya wis gantian, Mbak. Karbu gantian, terus gini apa jenenge? Suarane mesinnya ya kasar. Jadi kan aku ben iso ngerti suarane kasare tekan ndi iku. Nah ternyata selain masalah gone mesin, masalahnya gone iki, gone apa jenenge? Gone kelistrikan. Ini juga ngedrop. Ini saya lakukan pengecasan terlebih dahulu. Terus untuk bagian yang lain kelistrikan di bagian sepul saya cek ternyata juga tidak ada setrumnya. Itu setrumnya tidak ada. Jadi mesinnya kompresi bocor. Ya ini kan berasap. Terus di bagian akinya kalau dia normal dia tidak mati untuk pengisiannya. Kalau dia dilepas itu mati, berarti pengisiannya tidak normal. Ya ini bisa jadi di kiproknya atau di sepulnya atau di jalurnya. Ini sebelum pembongkaran. Jadi saya cek keseluruhan. Ini yang tidak normal itu yang bagian mana saja. Ternyata di bagian sepulnya ini tidak ada apinya ya, tidak ada kelistrikan. Jadi di bagian lampu sama di bagian pengisian juga tidak ada setrumnya. Setelah itu saya infokan ke pemilik motor untuk dilakukan pengecekan juga untuk di bagian sepulnya, karena nanti kalau pengisian tidak normal motor juga tidak akan nyala. Nah, kemudian di bagian radiator yang atas, selangnya yang atas itu juga terjadi rembes itu sedikit. Jadi ketika motor sudah menyala sekitar 10-15an menit, ternyata di bagian ini pemiliknya juga menginfokan karena radiatornya juga sering habis. Terus untuk bagian radiatornya kayaknya itu bukan air radiator asli, itu air biasa. Nah kemudian di bagian klipnya, di jalurnya penghubung antara blok sama itu juga nggak ada klipnya ya. Ini bagian sensornya suhu juga patah. Nah ini di bagian yang tadi bocor, ini pernah dilakukan penambalan, kemungkinan itu patah ya, akhirnya dikasih lem. Ternyata di bagian pistonnya ini cukup parah baretnya. Pemiliknya juga menginfokan sudah diganti pistonnya, tapi masih belum normal juga. Ini bagian tensionernya kamprat, rantai keteng itu juga seperti seperti dikasih api gitu ya, dibong kayak gimana gitu. Terus untuk rantai kampratnya, nah ini saya cek juga kocak.
Nah, antara gigi sama rantainya juga kocak. Nah, untuk di bagian stutnya kamprat seperti besi ketemu besi gitu ya. Itu hilang separuh gitu. Nah, ini untuk pengecekan keseluruhan saya cek lebih detail karena sebelumnya ini kan pemiliknya sudah pernah ganti piston sama yang bagian lainnya cukup banyak, habisnya 3 bulan belum kembali normal. Ini dibawa ke bengkel saya, ternyata di bagian dalamnya cukup parah. Kalau dari dilihat itu kayaknya bekas gesekan gitu ya. Nah, ini untuk sepulnya ternyata ini ada lem, nggak tahu dikasih lem fungsinya buat apa untuk lem. Terus di bagian di mesinnya juga dikasih double tip biar nggak nemplek gimana ya masanya atau ininya terminalnya. Ini nanti saya lakukan penyepulan ulang, saya infokan ke pemiliknya untuk dilakukan penyepulan ulang. Untuk di bagian nokennya ini pernah dilakukan pergantian dengan merek seperti yang di video. Nah, ini klepnya juga pernah dilakukan pergantian sepertinya ya, merek yaitu seperti di video. Kerak-keraknya juga lumayan banyak. Untuk bosnya klep itu ternyata saya cek itu kocak di bosnya klep. Kondisi water pump ini sebelum saya lakukan pergantian saya cek terlebih dahulu, ini cukup parah, banyak lem-lemnya. Ini untuk bos mesinnya juga kocak kanan kiri. Baut nokennya juga parah, itu bekas di battle. Ternyata di bagian bloknya piston atau blok shaker itu dilakukan pergantian dengan merek Nippon Pena, bukan punyanya ori. Terus untuk bagian stang shaker ini biasanya kocak kanan kiri itu wajar ya, cuman ini kocak kanan kirinya parah. Terus untuk maju depan ke belakang itu juga lumayan parah. Nah, ini untuk bagian stang yang atas itu aus kelihatan. Ini sebelumnya kayaknya pernah macet untuk di bagian pennya. Terus untuk stangnya itu suaranya juga kocak. Nah, ini kan sudah lakukan pembongkaran semua, ternyata dia kocak. Untuk bagian dalamnya ini sangat kotor, sangat hitam. Ini nanti saya bersihkan pakai cairan khusus ya biar lebih kinclong. Nah, ini untuk termostatnya, ternyata termostat ini membuka terus di bypass. Terlihat di dalamnya itu ada ganjalan di bagian termostatnya ini sangat berfungsi sekali untuk radiator. Nah, setelah saya lakukan konfirmasi, akhirnya diganti untuk bagian stang sekalian sama klaker klaker bandulnya kanan kiri dengan merek asli Honda yang ori. Ini sudah dilakukan pemasangan ya untuk bagian stang, terus klaker. Ini aman. Nah, berikutnya untuk bagian selangnya yang atas radiator ini saya kasih lem supaya lebih kuat karena dananya minim. Nah, ini untuk pistonnya saya ganti yang ori
oversize 100 kVB. Nah, ini di bagian baut sunduknya yang sebelumnya itu dol murnya tidak bisa seret. Ini sudah saya lakukan pembubutan di tukang bubut untuk didrat ulang. Ternyata tukang bubutnya ngantuk kayaknya. Ini miring ya. Di bagian yang parahnya itu kan di bagian kanan atas bawah. Ini yang bagian atasnya itu terlalu miring. Nanti saya lakukan pengembalian di sana biar diluruskan karena ini sangat fatal kalau miring. Nah, untuk bagian bos klepnya yang kocak ini sama setengnya juga sudah saya lakukan pembubutan pergantian. Ini saya lakukan pengembalian ya. Ini sudah saya lakukan pengembalian di tukang bubutnya. Di bagian kanan kiri juga sudah kencang, atas bawah kiri kanan juga kencang semua. Untuk masuknya blok juga enak, nggak terlalu seret. Ini sangat fatal kalau miring, supaya pistonnya lebih awet kalau dia tidak miring. Nah, ini setelah dilakukan pembersihan dengan cairan khusus, jadi dalamnya kalau dilihat bersih gini kan enak. Yang bagian jalur pompa olinya juga saya lakukan pembersihan keseluruhan, kalter kanan dan kirinya saya bersihkan, dalamnya itu keseluruhan. Jadi kalau dilihat bersih gini enak untuk pemasangan, jadi tidak terlalu banyak kerak-kerak gitu ya. Biasanya saya lakukan pembersihan tiap kali pembongkaran itu. Ini wajib harus bersih kalau saya. Ini untuk rantai ketengnya saya konfirmasi ke pemiliknya diganti sekalian. Ini saya kasih yang orinya Honda biar lebih awet, pakai yang ori saja. Untuk seal radiatornya saya konfirmasi juga dilakukan pergantian. Di sealnya oli radiator ini juga saya ganti sekalian. Ini sebelumnya dikasih air biasa, jadi banyak kerak di dalamnya water pump itu kerak-keraknya. Ini kan tidak boleh, seharusnya pakai air radiator khusus. Kalau dipakai air biasa itu nanti akan banyak kerak di dalamnya, karat-karat kayak gitu. Setelah saya lakukan pemasangan untuk bagian rantai keteng dan bandulnya, ini saya pasang. Ini saya cek juga untuk keseluruhan, saya konfirmasi kalau ini sudah terpasang. Dan ini di bagian kanan bagian pompanya juga bersih. Nah, ternyata di bagian headnya itu tidak rata. Untuk bagian headnya itu, nah ini harus rata ya untuk mencegah kompresi bocor. Nanti air radiatornya bisa masuk ke dalam dan cepat habis. Ini yang menyebabkan air radiator cepat habis. Ini saya lakukan pengamplasan beberapa kali, tidak terlalu lama. Saya cek ternyata ini ada yang tidak rata di bagian headnya. Nah, ini rata, terus di bagian tengahnya itu tidak rata. Nah, ini untuk bagian dalamnya juga saya lakukan pergantian juga di bos klep sama di rumahnya seating klep itu saya lakukan pergantian. Ini untuk kanan kirinya juga center ya, tidak miring untuk seating klepnya. Ini untuk seal klep saya ganti pakai yang ori. Ini yang GB4681 ya, itu yang warna coklat, karena yang ori itu ada dua, yang belakangnya 682 itu warna hijau. Nah, ternyata saya cek ulang ada keretakan di bagian templarnya. Ini templar X ini ternyata ada keretakan. Ini belum tahu penyebabnya dari mana, dan ini suaranya juga kocak. Ini fatal nanti kalau dilakukan pemasangan langsung tanpa diganti. Nah, ini untuk bagian pompa olinya saya lakukan pergantian karena ini posisinya miring.
tidak center ya. Nah itu kelihatan miring. Ini biasanya pemasangannya yang terlalu ditekan, kurang pas kayak gitu. Ini saya ganti pakai yang ori. Untuk sil-silnya juga saya ganti pakai yang ori. Ini sudah dilakukan pembersihan di bagian water pumpnya. Sil oli, o-ringnya juga saya ganti yang ori, sil oli. Terus untuk sil magnetnya ini juga saya ganti pakai yang ori semua. O-ringnya juga saya ganti yang ori semua. Nah ini bersih. Setelah saya lakukan pembersihan pakai cairan khusus, juga saya amplas di bagian ininya biar rata semua. Ini o-ringnya juga saya ganti di water pumpnya. Semuanya pakai ori biar lebih awet. Ini untuk spoolnya sudah saya lakukan penggulungan ulang, karena ini yang sebelumnya itu tidak ada kelistrikan yang muncul. Ini saya gulung ulang supaya pengisian dan lampunya itu menyala dengan normal. Nah ternyata di bagian sini itu kan ada pengaitnya atau penahan kabelnya. Ini tidak ada penahan kabel supaya nanti tidak nyampluk di bagian kabelnya itu enggak terkena magnetnya. Setelah itu saya konfirmasi ke pembelinya bahwa ini tidak ada. Nah ini saya kasih plat, ini plat nggak tahu nemu di tempat saya kasih, ini ternyata cocok. Nah ini untuk kipasnya magnet ternyata ini merpeli ya, apa itu merpeli, ini getas, jadi kalau ditekan dia retak gitu ya. Ini saya lakukan pergantian untuk kipasnya supaya pendinginnya lebih aman. Untuk termostat juga ini saya konfirmasi suruh ganti sekalian, dan ini kondisi baru sebelum terpasang di motor. Ini saya lakukan pengecekan karena termostat ini membukanya atau bekerjanya di suhu 90 derajat itu baru membuka ya. Kalau dia membuka berarti dia ini normal. Setelah kondisi sudah suhu derajat yang normal, ketika kondisi termostat membuka, nah ini ternyata kondisinya dia membuka, menandakan termostatnya ini bekerja ya ketika suhu panas mesin. Nah ini ketika kondisi dingin dia harus menutup. Nah pengecekannya begitu, ketika panas dia membuka, ketika dia dingin dia harus menutup. Nah ini saya kasih air yang langsung ke kran, itu dia menutup, berarti menandakan dia normal. Pistonnya sudah terpasang di setangnya. Ini saya kasih offset 100 karena 100 ini sudah mentok di bagian bloknya. Ini untuk pistonnya pakai yang ori ya, kode KVB offset 100. Nah ini untuk bloknya sudah saya amplas, ini rata di bagian bloknya, ini harus rata, tidak boleh ada yang tidak rata, harus rata semuanya. Untuk packingnya saya ganti pakai yang ori kode KVB. Untuk packing blok ini, packing headnya atau packing kop ini saya juga pakai yang ori. Untuk bak saya sarankan pakai yang ori saja biar tidak dua kali bekerja. Untuk pin dowelnya saya ganti juga pakai yang ori. Nah ini untuk o-ringnya sebelumnya itu kan dikasih lem, ini saya ganti sekalian biar biar tidak ada lem-lemnya kayak gitu. Nah ini klipnya yang sebelumnya itu tidak ada, ini saya kasih biar kayak standarnya, biar lebih aman untuk bagian penghubung antara blok sama water pumpnya, karena ini sangat fatal kalau bergeser, nanti bisa mengakibatkan kebocoran di bagian penghubungnya ini ya. Jadi kayak gini lebih aman. Nah ini untuk
tensioner. Karetnya tensioner saya ganti juga pakai yang ori, karena sebelumnya ini dilakukan apa ya, dikasih api apa dibong nggak gitu loh. Nah ini saya lakukan pergantian, sebelumnya kan saya konfirmasi, ini diganti sekalian saja. Nah ternyata permasalahannya ini, titik permasalahannya ini kan kondisi sudah terpasang, terus kemudian saya analisa ini penyebab templarnya yang tadi itu dia retak. Ternyata di bagian ini apa, di bagian penahan noken itu pemasangannya terbalik. Seharusnya yang seperti ini, yang di bagian kiri itu pemasangannya yang seharusnya. Nah ini kan retak, penyebab retak ternyata di bagian plat penahannya itu dipasang di bagian kanan. Ini kalau bolak-balik bisa ya, jadi jangan salah untuk pemasangannya, nanti bisa berakibat fatal. Nanti kalau platnya dipasang di bagian kanan itu nokennya bisa kegeser, Nah untuk bagian ininya ternyata ini juga pengaruh, ini kemungkinan bergesekan sama rantai kamprat ya, atau rantai ketengnya. Jadi untuk pemasangan jangan sampai terbalik, karena itu bisa dipasang terbalik di bagian kanan, itu yang salah, seharusnya di bagian kiri. Jadi penyebabnya templarnya yang retak itu pemasangannya plat terbalik, terus sama di bagian rantai ketengnya itu bergesekan sama stutnya kamprat. Nah ini untuk templarnya saya ganti juga untuk templarnya, karena yang itu kan retak, yang templar sebelumnya. Nah itu untuk sensor suhu saya ganti juga, karena untuk sensor suhunya atau sensor ECT ini retak terus miring. Ini untuk berfungsi untuk menandakan kalau ada bermasalah biar dia normal gitu ya. Nah ini saya lakukan pergantian di stutnya kamprat biar lebih lebih aman untuk rantainya, karena ini tidak bisa dipakai ya nanti. Ini saya ganti pakai yang ori biar lebih awet. Ini untuk karet headnya saya konfirmasi suruh diganti sekalian karena ini terlalu kecil. Ini sudah dilakukan pergantian, tapi untuk karet headnya ini terlalu kecil, dia tidak pas, karena ini nanti sangat rawan ya kalau bocor di bagian ininya. Nah yang di bagian itunya dia kurang pas. Ini sudah saya lakukan tak olor gitu tetap ya. Ini untuk sealnya juga saya ganti pakai yang ori, semua seal saya ganti pakai yang ori supaya nanti lebih awet. Nah ini untuk rumah rollernya saya konfirmasi ke pemiliknya, ini ada cacatnya, ausnya. Nah ini katanya nanti saja. Ini semuanya saya konfirmasi supaya konsumen tahu motornya yang normal atau tidaknya, kondisinya seperti apa, biar lebih tahu untuk dalamnya. Ini fan belnya juga retak, saya konfirmasi untuk pergantian nanti saja katanya. Untuk filter udaranya juga kotor, ini katanya dibersihkan saja. Nah ini untuk ring tap olinya, sebelumnya ini tidak ada untuk ring tap oli, karena ring tap oli ini berfungsi untuk ketika kita merapatkan ini tidak terlalu kencang ya, atau biar tidak dol gitu. Nah ini motor sudah terpasang, udah nyala, saya lakukan pengecekan di sirkulasi olinya. Ini sirkulasinya lancar, ini untuk olinya juga nyembur. Nah itu kelihatan nyembur, berarti menandakan oli sudah naik ke bagian head. Kalau ini naik berarti pelumasan juga baik. Kalau tidak ada oli yang naik itu berakibat fatal ya nanti. Suara mesin kasar dan komponen cepat aus. Ini saya lakukan pengecekan di bagian
sepul ini nyala, bagian lampu sama bagian pengisian itu nyala semua, menandakan ini sepul sudah kembali normal. Untuk radiator saya cek sirkulasinya juga normal, ini cukup lama sekitar setengah jaman saya lakukan pengecekan penyalaan mesin, terus saya masukkan tangan saya, ini terlalu panas atau anget, ternyata tidak terlalu panas, itu menandakan normal. Kalau dia terlalu panas kayak gitu berarti dia emang kurang normal. Ini sirkulasi sudah normal bagian radiator, kondisi dingin. Terus untuk suara mesin juga sudah kembali normal, sudah aman, tidak berisik seperti yang sebelumnya. Nah, ini untuk bagian terminal aki. Kalau pengisian normal itu ketika dilepas terminal akinya dia akan mati. Nah, ini saya lakukan pelepasan di bagian terminalnya, dia tidak mati ya mesinnya, berarti menandakan pengisian ini ada. Jadi permasalahannya sebelumnya itu ternyata di bagian sepul yang bermasalah. Terus saya konfirmasi ke pemiliknya bahwa pengisiannya di motor ini sudah kembali normal. Nah, ini sebelumnya kan sudah dilakukan pengeleman, cuman pengelemannya kurang rapat, ini patah di bagian ini ya, pipanya ya, terus dikasih bos-bosan besi ya gitu. Terus saya kasih lem kembali karena pemiliknya juga nanti saja untuk pergantiannya. Ini akinya saya cas karena aki sebelumnya itu tidak ada tegangannya sangat minim, saya lakukan pengecasan. Nah, ini untuk pengisian dengan sebelumnya saya cas dan ini sudah saya cas akinya, pengisian di 13,8, ini menandakan normal. Nah, ini pemilik motor katanya bensinnya kalau diisi full itu tidak bisa full di meter bensinnya. Ini saya cek ternyata ada yang patah, ini saya lakukan pergantian karena sebelumnya saya konfirmasi ini dilakukan pergantian di bagian full unitnya. Jadi motor ini sudah selesai, sudah dibawa pulang. Sebelumnya saya kasih tahu kalau seminggu lagi dibawa ke sini untuk saya lakukan pengecekan di bagian deratus sunduknya. Ternyata ini normal, tidak dol seperti sebelumnya itu kan dol. Ini aman, saya kencangan juga dia tidak mutar. Nah, ini biasanya saya kasih tahu untuk ke konsumen kalau setelah pembongkaran saya cek ulang ya, sekitar 1 minggu itu pasti saya cek ulang kembali. Untuk bagian radiator yang kemarin itu ya juga yang saya kasih lem terus saya kasih seal tip itu aman, jadi tidak ada kebocoran karena sebelumnya itu kan bocor, jadi air radiator dia netes terus. Nah, ini setelah 1 minggu ini aman, tidak ada kebocoran, jadi menandakan air radiatornya ini aman untuk sirkulasi. Jadi ceritanya seperti itu, motor Vario 110 karbu sebelum dan sesudah pembongkaran, dan pemilik motor sudah senang karena motornya kembali dengan normal. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.